وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah pada hari ini bisa berkumpul kembali bersama kali ini bisa berkumpul di musyawarah kita dalam rutinitas kita, yaitu ta'lim. Pada hari ini Ustaz akan menyambung kalau kita yang telah lewat berbicara tentang kesembuhan dalam menuntut ilmu. Jadi hari ini sambungannya. Demikian bahwa kitabnya tidak bisa dipersiapkan, tinggal baca nanti bersama-sama. Seorang penuntut ilmu itu harus memiliki himmah semangat yang kuat. Makanya kita itu sebagai penuntut ilmu akan digoda dengan kemalasan. Makanya Nabi menyuruh kita untuk selalu membaca doa, Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal. Nabi itu menyuruh kita supaya apa? Hendaklah kita berlindung daripada sifat-sifat yang lemah dan malas. Nah, itu sering kita dianjurkan untuk membaca doa itu. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal. Yaitu aku berlindung dari sifat-sifat yang malas, yang lemah, yang keinginannya lemah, atau yang suka malas-malesan. Nah, jadi sambungan kita pada hari ini dalam menuntut ilmu. Ilmu itu kekal, tidak akan pernah hilang. Ilmu itu kekal, tidak pernah akan hilang. Ilmu yang bermanfaat akan tetap dikenal sekalipun orang yang berilmu itu telah wafat. Sebagaimana guru-guru kita, ulama-ulama di sekitar kita yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berfaedah, maka kita akan selalu mengenang kata-kata beliau, suruh-suruhan kepada beliau, kita akan selalu mengenang. Berarti dia memberikan ilmu yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, hendaklah kita sebagai penuntut ilmu, hendaklah kita menuntut ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Karena ilmu yang bermanfaat itu kekal. Syekh Zahirudin Al-Hasan Ali yang masyhur berkata dalam sebuah syair, orang yang bodoh itu hakikatnya mati sebelum kematian. Pernah ada yang mendengar sebuah kata-kata di masyarakat kita, sampah masyarakat. Nah, itu seperti itu, seperti kasarnya, yaitu seperti itu orang yang bodoh itu, yaitu hakikatnya mati sebelum kematian, tidak memberikan manfaat, tidak ada memberikan apa-apa. Dia di rumah disuruh mau belanja kada mau, disuruh sholat kada mau, disuruh belajar kada mau, semuanya kada mau. Nah, itu seperti apa tadi kata si Imam tadi, itu orang yang bodoh hakikatnya mati sebelum kematian. Tidak ada memberikan manfaat di masyarakat, tidak ada terpakai, malah membawa ulama bikin konsumen di masyarakat. Nah, itu tadi termasuk daripada kalimat sampahnya masyarakat, yaitu hakikatnya mati sebelum kematian. Dan orang yang berilmu itu tetap hidup sekalipun dia telah wafat. Nah, sebagaimana tadi guru-guru kita, ulama-ulama yang masyhur di sekitar kita, mereka kepada mereka itu selalu memberikan manfaat kepada kita, selalu kita kenang, selalu kita rindukan. Syekh Islam Burhanuddin melantunkan syair kepada kita, orang yang bodoh itu mati sebelum kematian. Nah, dan dia mengatakan, berdua ulamanya Syekh mengatakan, orang yang bodoh itu mati sebelum kematian. Tubuhnya ibarat kuburan. Nah, tubuhnya itu ibaratnya kuburan. Bagi jiwanya berjalan, kuburan berjalan, yang akan memberikan manfaat tadi sebelum kuburnya. Sedangkan orang yang berilmu itu selamanya hidup sekalipun tulangnya hancur di dalam tanah. Nah, walaupun tadi orang yang berilmu, orang alim itu akan dikenang walaupun sudah dalam keadaan wafat. Orang bodoh itu mati. Masih kalimatnya masih kalimat tentang orang bodoh. Orang bodoh itu mati sekalipun dia berjalan-jalan di muka bumi. Keberadaannya sama dengan tidak ada atau tidak diperhitungkan. Syekh Islam Burhanuddin melantunkan syair kepada kita, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada ilmu. Manusia yang paling tinggi derajatnya adalah manusia yang paling berilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma
derajat. Nah, berarti orang yang paling hebat itu adalah orang yang berilmu. Nah, kita sebagai penuntut ilmu nih, kalian ini kan masa-masa produktif, masa-masa yang paling bagus untuk dalam menuntut ilmu. Jangan sia-sia-siakan waktu. Kayak ustaz nih dan ustazah yang lain mungkin kan sudah punya anak, itu menuntut ilmu itu sangat berat. Jadi mencarikan duit, mencarikan ongkos ke anak, yang tinggal belajar menuntut ilmu. Gunakan waktu semaksimal mungkin. Jangan sia-siakan, jangan tadi bermalas-malasan, karena malas itu salah satu daripada penyakit. Lah, malas disuruh ini, malas disuruh apa, semuanya sesuatu hal yang bermanfaat kita kadang-kadang selalu berbuat malas. Orang yang berilmu itu abadi karena dikenal orang. Sedangkan orang bodoh apabila telah mati tidak ada yang mengenang. Nah, tidak ada yang mengenang. Alhamdulillah yang mati sudah dia. Nah, di kampung itu tidak memberi manfaat. Apalagi sesuatu hal yang perlu dipekerjakan itu merugikan orang lain. Alhamdulillah dia sudah meninggal. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena orang mengucapkan syukur tadi. Kenapa? Karena perbuatannya tidak bermanfaat, malah mengganggu orang lain. Ketahuilah, walaupun tidak mengharapkan pujian, orang alim tadi walaupun tidak mengharapkan pujian, kedudukan orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada raja dan panglimanya. Saking hebatnya, walaupun tidak masyhur, tidak kedudukannya di dunia ini tidak terlihat, walaupun biasa-biasa saja, tapi dia memiliki ilmu yang bermanfaat atau orang alim. Apa-apa? Aku akan menerangkan kepada kalian tentang sesuatu yang terdapat pada ilmu. Maka dengarkanlah tentang keunggulan ilmu menurut sejarah. Ilmu itu laksana cahaya, nur, ala nur. Laksananya cahaya. Kalau ada orang alim di kampung kita itu, nah itu laksananya tadi, cahaya. Ilmu itu laksana cahaya terang yang sempurna, yang dapat menerangi jalan orang yang bodoh di sepanjang masa. Bila ada orang yang alim di kampung kita atau sekitar kita, alhamdulillah, karena bisa memberikan ilmu, bisa mengajarkan kita kepada anak dan keluarga kita atau orang masyarakat di sekitar kita. Nah, itu laksana cahaya orang berilmu itu. Orang yang berada dalam kebodohan, nah ilmu itu laksana puncak gunung yang tinggi yang dapat menyelamatkan manusia dari bahaya banjir. Nah, dan kan apabila kita masuk neraka kan jadi masuk neraka, karena kan sekitar kita ada orang alim yang mengajarkan kita ilmu. Sebaliknya orang bodoh di kampung itu ada lalu yang alimnya, ada lalu yang bisa mengajarkan kepada kita ilmu agama. Langgarnya bagus, masjidnya bagus, tapi ada yang azan, ada yang sholat, atau di sekitar kita semuanya masing-masing sudah. Bagaimana seakan-akan kuburan kampung kita, ada yang mendengar orang azan, ada yang mendengar orang pengajian. Nah, itu laksana semuanya menjadi bodoh. Dengan ilmu manusia akan selamat dari siksa akhirat karena kelalaiannya. Sedangkan orang yang meremehkan ilmu akan menyesal di akhirat. Nah, orang yang meremehkan ilmu akan dia terpapar ada ilmu yang bertinggi. Nanti bahaya ya. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Orang yang berilmu atau ulama. Nah, ilmu itu ulama itu dari kalimat daripada orang yang berilmu. Nah, itu orang-orang alim itu artinya ulama. Dapat memberi syafaat kepada orang yang berlaku maksiat ketika ia digiring ke neraka. Nah, untung kita kalau dekat orang ulama, para habaib, itu bisa memberikan syafaat kepada kita kelak, bisa memberi kita syafaat apabila kita masuk neraka. Nah, mudah-mudahan orang-orang yang alim tadi, para habaib tadi, para wali Allah itu mengenal lawan kita. Bagaimana caranya kita mengenal mereka? Maka kita dekatilah mereka. Apabila beliau sudah meninggal, maka kita hadiahkanlah sebuah pahala bacaan Yasin atau apapun yang kita kunjungi ke kubur beliau. Nah, itu mudah-mudahan karena kita dikenal dan akhirnya kita bisa mendapatkan syafaat mereka. Nah, itu yang kita harapkanlah. Kita ini sudah dari beribadah, penyelawat kada, ahli tahajud kada, ahli Al-Quran kada, semuanya. Nah, kita yang kita harapkan adalah orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang alim, orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, itu yang bisa
bisa memberikan syafaat juga kepada kita. Sejahat-jahat tempat penyiksaan adalah neraka. Neraka itu adalah tempat yang paling jahat, sudah siksaannya sangat dahsyat. Orang yang mencari ilmu itu berarti dia mencari segala-galanya, dan orang yang memperoleh ilmu berarti dia memperoleh segala-galanya. Ilmu itu segala-galanya. Di atas segala-galanya itu adalah ilmu. Pertama ilmu agama, belajar tauhid, belajar fikih. Nah, karena ilmu itu kedudukannya paling tinggi. Wahai para pelajar, nah ini dari para pelajar, para penuntut ilmu, jika engkau memperoleh ilmu, maka jangan sedih apabila engkau gagal meraih kedudukan di dunia yang lain. Kenapa? Dia kada jadi apa-apa, kada jadi pejabat, kada jadi ini, kada jadi ini, tetapi dia memiliki ilmu. Tidak apa-apa kalau nilainya masih untuk dunia. Apabila dia nilainya untuk akhirat, dia sedih supaya menjadi orang yang paling bersedekah. Nah, bagusnya. Nah, orang ilmu dengan ilmunya, orang alim, orang kaya dengan hartanya, orang yang kuat dengan tenaganya, semuanya bermanfaat. Nah, itu pada bapaknya. Nah, menjadi sedih karena menjadi orang yang ahli sedekah misalnya. Jangan cemas bila engkau tidak memiliki harta dunia. Nah, jangan cemas yang tidak sedih, tidak sukses di dunia ini kalau urusan dunia, tapi dia memiliki ilmu tadi dan kenikmatannya. Karena sebaik-baik pemberian adalah ilmu agama, yaitu agama Islam, terutama ilmu fikih. Ilmu fikih ini ilmu yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Biar tahu amal itu haram di mana. Nah, daripada ilmu sholat itu wajib dari mana tahunya, sholat zuhur 4 rakaat di mana dia tahunya, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib itu di ilmu itu baru sholatnya. Nanti kita bahas tentang wudunya, wudu ada berapa, pembatal wudu ada berapa. Nah, semuanya itu ilmu fikih yang mengatur dengan ibadah kita. Dulu muamalahnya lagi, kada boleh ini, kada boleh itu, muamalah kita. Semuanya adalah ilmu fikih. Sebagian ulama ada yang melantunkan syair, ilmu fikih itu adalah ilmu yang paling berharga yang sepatutnya aku pelajari. Dalam kehidupan kita ini, ilmu fikih itu sangat penting. Siapa yang mempelajari ilmu, maka tidak akan habis kebagian ilmunya. Maka bersungguh-sungguhlah mempelajari yang belum engkau ketahui. Banyak orang ilmu fikih yang belum kita ketahui adalah dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Banyak kita terlanggar, banyak kita yang tidak tahu. Makanya kita harus disuruh untuk belajar ilmu fikih. Karena ilmu itu membawa keuntungan di dunia dan di akhirat. Merasakan lezatnya mempelajari ilmu fikih, maka memahaminya dapat mendorong akal untuk memperoleh ilmu-ilmu yang lain. Orang yang menjadi alim dan lebih dahulu agar bisa mempelajari ilmu fikih dulu. Rasa malas terkadang timbul dari dahak dan karena kebanyakan air. Nah, kita malas itu adalah penyebabnya. Di dalam kitab Ta'lim menjelaskan bahwasanya rasa malas itu timbul dari dahak. Tahu ya dahaknya? Dahak yang menggumpal-gumpal kerongkongan kita itu salah satu yang membuat kita malas. Cara menanggulanginya adalah dengan cara mengurangi makan. Nah, dahak itu diproduksi oleh makanan, maka dikurangi makanan supaya dahaknya berkurang. Nah, salah satu yang membuat kita malas tadi adalah dahak. Dikatakan 70 nabi telah sepakat bahwa pelupa itu disebabkan kebanyakan dahak. Pelupa dia sering kalau kita lupa, apa penyebabnya? Yaitu dahak tadi. Dahak itu menggumpal di kerongkongan kita. Nah, itu membuat kita menjadi malas dan pelupa. Itu penyebabnya. Makanya ada orang yang namanya becahar atau membersihkan kerongkongan, membersihkan pintu semuanya. Nah, membersihkan daripada lemak-lemak dan dahak-dahak tadi. Banyak dahak karena banyak minum. Nah, penyebab dahak tadi banyak minum, dan banyak minum karena banyak makan. Nah, ini makan ini terkait lagi, kalau terlalu banyak makan pasti membuat kita malas. Roti
kering dapat menghilangkan dahak. Nah, disebutkan dalam kitab sini bahwasanya untuk menghilangkan dahak tadi hendaknya kita makan roti kering. Nah, itu salah satunya. Demikian pula makan anggur kering juga dapat menghilangkan dahak. Ulang dulu lah, dalam kitab ini sebenarnya sudah menjelaskan untuk menghilangkan dahak tadi makan roti kering. Nah, itu menghilangkan dahak. Yang kedua, makan anggur kering juga dapat menghilangkan dahak. Tetapi jangan banyak supaya tidak haus. Nah, jangan kebanyakan dia makan roti, jadinya akhirnya haus. Juga biar makan roti itu, roti kering yang berasa itu banyak makannya, maka tenggorokan kita merasa haus. Kalau banyak minum malah menambah dahak. Nah, jangan banyak minum lagi, kelebihan maksudnya itu kebanyakan minum lah, itu akan menambah dahak kembali. Bersiwak juga dapat mengurangi dahak. Nah, kita ini kadang-kadang ini sunnah yang sering terlupakan kita, termasuk ustaz lah. Kenapa? Siwak ini mencerdaskan otak, membuat iblis kada suka, syaitan kada suka, yaitu bersiwak itu. Yang diridai Allah juga orang yang sering bersiwak. Kita sering merasa ketinggalan siwak ini. Mestinya kita setiap 5 waktu itu, kalau bisa di kantong kita ini, nah, dalam kantong kita ini ada siwak. Nah, tahu ya siwaknya? Siwak apa? Yang sejenis kayu itu. Kenapa? Karena siwak ini afdalus as-salatu bisiwak afdalu min 70 salatan bi ghairi siwak. Orang yang bersiwak itu saking abdalnya, sekali orang bersiwak itu 70 nilainya kalah orang yang tidak bersiwak. Nah, 70 kali orang sebayang, kita sekali aja nilainya, saking hebatnya siwak itu. Karena kita tinggalkan. Nah, dari sekarang mudah-mudahan kita merutinkan, mengistiqomahkan, yaitu sering untuk menggunakan siwak. Nah, murahnya sebenarnya siwak itu 15.000, 20.000 sebatang itu. Tahan untuk sampai 3 bulan bisa tahan. Biar penghabisan tidak habis, kira pindah dibakar lagi, dirinangkan lagi depannya itu. Nah, tapi kita jadi sunnah yang sering ditinggalkan ini salah satunya yaitu siwak. Siwak juga dapat mengurangi dahak dan dapat menguatkan hafalan. Nah, siwak tadi kalau orang-orang yang habis Quran yang ingin menghafal Al-Quran itu selalu bersiwak sebelum menghafal itu. Nah, niatkan mudah-mudahan dengan bersiwak ini untuk cepat hafal seperti itu. Itu salah satunya. Dan menyebabkan fasih. Nah, orang yang misalnya bacanya belum fasih, maka sering-sering juga bersiwak. Bersiwak itu hukumnya sunnah, bersih dan dapat menambah pahala sholat. Nah, pahala sholat tadi sekali bersiwak itu kita sekali sholat nilainya sebanyak 70 kali daripada orang yang ada bersiwak. Akibatnya kita kadang-kadang kita yang terlalaikan termasuk ustaz lah. Ustaz itu kalau bersiwak apa yang ustaz pakai? Ujung baju ustaznya yang kasar, yang ada licin atau yang di ujung bajunya. Biasanya kita pakai kesan gosok gigi kita depan. Itu, paham nggak? Ini sekurang-kurangnya seperti ini. Nah, itu sebenarnya siwak cuman kalau ada lagi ujung bajunya itu bisa digunakan untuk mengganti siwak. Kemarin sebenarnya dari menggantikan badan makanya alkohol itu tetap yang kayu itu. Dan pahala membaca Al-Quran kita juga ditambah kalau kita memakai siwak. Demikian pula dapat mengurangi dahak dan kadar air tadi. Nah, mudah-mudahan siwak tadi juga dapat mengurangi dahak dan kadar air yang ada di mulut kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk ustaz. Kita bersama-sama mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan bisa menghilangkan rasa malas kita dalam belajar, menumbuhkan semangat kita, yaitu iman kita, bersungguh-sungguh kita dalam menuntut ilmu. Jangan merasa bosan, jangan merasa kalimat yang membuat kita kata-kata membuat kita malas seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa kita hindari dengan doa tadi, Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal. Itu salah satunya doanya dan seterusnya. Banyak doanya itu ada 4 sambung-sambung kalimatnya.
minal jubni wal bukhul, itu maksud juga daripada ujub dan bakir. Itu salah satu pada yaitu sesuatu yang membuat kita tadi apa itu malas dan lemah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan.